Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara digitasi di aplikasi ArcGIS. Untuk tahapan yang pertama yaitu kita membuka aplikasi ArcGIS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcGIS. Langkah pertama kita lakukan dalam melakukan digitasi yaitu klik kanan pada layers, kemudian properties, kemudian pastikan koordinat sistemnya yaitu sesuai wilayah kalian. Di mana di sini saya akan menggunakan wilayah saya sendiri yaitu Kelurahan Teloko Pojok, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di mana Jawa Timur sendiri terletak di 49S. Kemudian oke. Nah, langkah pertama yaitu kita menambahkan citra dari Kabupaten Gresik dan save file dari batas desa atau kelurahan di Kabupaten Gresik. Yang pertama saya akan menambahkan batas wilayahnya. Kemudian kita add. Nah, Kelurahan Telaga Pojok sendiri terletak di perkotaan Kabupaten Gresik. Lebih tepatnya di daerah ini. Langkah yang kedua yaitu kita menambahkan citra dengan cara klik kanan pada layers, kemudian cari citranya di tempat penyimpanan kalian. Kita kemudian add. Nah, kita ubah dulu bentuknya. Kemudian klik warnanya, kita juga ubah jadi merah. Langkah selanjutnya yaitu kita mengklip atau memotong wilayah dari kelurahan Kabupaten Gresik aja dengan cara kita select kelurahannya, kemudian geoprocessing, kemudian klip, kemudian masukkan input fitusnya berupa batas administrasi. Untuk klip fitusnya juga sama, kemudian klik OK. Proses. Nah, kita ubah juga untuk warnanya, no color, outline-nya 2, dan outline colornya berupa merah. Untuk administrasi desa atau kelurahan Kabupaten Gresik akan saya ubah juga jadi warna hitam. Nah, kita clear select features. Nah, ini merupakan batas administrasi dari Kelurahan Teloko Pojok sendiri. Nah, untuk memotong citranya kita dapat melakukan dengan cara kita selection, kita klik kanan pada Kelurahan Teloko Pojok, kemudian selection, kemudian select all, kemudian ke Windows, kemudian image analysis, kemudian pilih citra yang akan diklip, kemudian kalian klik yang bagian klip. Nah, di sini akan muncul dua citra, di mana citra kelurahan citra yang besar akan saya rubah transparansinya dengan cara klik kanan, kemudian properties, kemudian transparansinya akan saya tambahkan menjadi 40%, kemudian apply, kemudian klik OK. Nah, jadi fungsinya ini untuk mempermudah kita dalam melakukan digitasi, di mana
hanya wilayah dari Kelurahan Logopojok sendiri yang tampak terlihat jelas dengan tidak mengurangi transparansinya. Cara selanjutnya yaitu kita menambahkan file fitur kelas yang telah saya buat di video sebelumnya dengan cara add data, kemudian geodatabase, geodatabase Kelurahan Logopojok Gresik, kemudian digitasi Kelurahan Logopojok. Nah, kita tambahkan semuanya. Kemudian add. Nah, tahapan awal saya akan mendigitasi jaringan jalan dengan cara klik kanan pada jaringan jalan, kemudian edit features, kemudian start editing, kemudian continue. Nah, untuk memulai digitasinya, kita dapat menggunakan editor, di mana untuk memunculkan editor sendiri, kita dapat klik kanan pada bagian atas, kemudian centang yang bagian editor. Nah, jika sudah akan muncul tools berupa editor ini. Nah, kemudian kita klik yang create features. Nah, di sini ada beberapa create features. Untuk pertama-tama kita akan create features di jaringan jalan. Nah, kita akan memulai dari kelas jalan yang terbesar yaitu jalan kolektor. Kita digitasi. Kemudian cara finishnya yaitu klik kanan, kemudian finish sketch, atau kalian bisa lakukan dengan memencet F2. Langkah selanjutnya yaitu untuk kalau salah bisa di Ctrl Z. Kita zoom aja biar lebih jelas. Kita Ctrl Fn F2, kemudian jalan ini, kemudian jalan ini. Usahakan lurus ya teman-teman. Lanjut ke jalan ini. Nah, kemudian F2. Nah, untuk jalan sebelumnya terdapat kelebihan tempat dalam melakukan digitasi. Kita dapat mengulanginya dengan cara edit tool, kemudian select bagian ini, kemudian kita klik kanan, kita delete aja. Lanjut, kita ulangi caranya seperti tadi. Pastikan tidak tumbang tindih ya. Kemudian selanjutnya jalan selanjutnya yaitu sini. Kemudian di jalan ini.
Nah, untuk membedakannya, kita dapat melakukan cara dengan cara yaitu klik kanan pada jaringan jalan, kemudian kita akan mengisi atribut tabel. Nah, atribut tabel sini memiliki fungsi sebagai penamaan dari masing-masing jalan, di mana untuk jalan yang pertama ini merupakan nama jalannya adalah Jalan Gubernur Suryo dengan kelas jalan yaitu Jalan Kolektor dengan panjang jalan yaitu nah untuk panjang jalan nanti aja terakhir kita isinya. Terus untuk yang kedua yaitu Jalan Okso dengan kelas jalan yaitu Jalan Lokal. Nah, untuk 3 sampai dengan 9 sampai dengan 8. Nah, ini merupakan jalan eh 3 sampai dengan 8 merupakan jalan lingkungan. Kita dapat menginput data kelas jalan secara langsung dengan cara klik kanan pada kelas jalan, kemudian fill kalkulator. Nah, untuk bahasa pemrogramannya yaitu kita petik 2, kemudian ketik yang apa yang kita mau yaitu jalan lingkungan, kemudian petik 2, kemudian klik OK. Nah, tabel ini langsung terisi eh, kelas jalannya yaitu jalan lingkungan, dan kita akan isi nama jalan dengan juga sama caranya yaitu fill kalkulator. Kita akan isi dengan gang Jalan Gubernur Suryo, kemudian klik OK. Nah, akan terisi sendiri. Nah, untuk jalan yang ke-9, nama jalannya yaitu Jalan Tridharma dengan kelas jalan yaitu Jalan Lokal. Nah, untuk pengisian panjang jalan sendiri kita dapat lakukan secara otomatis melalui sistem dari ArcGIS sendiri dengan cara klik kiri pada panjang jalan agar semuanya terselect, kemudian klik kanan, kemudian kalkulat geometri. Nah, sini saya akan menggunakan use coordinate system of data frame. Sama juga sih aslinya karena UTM di sini sama UTM di sini juga sama. Kita menggunakan unitnya berupa satuannya meters, kemudian klik OK. Nah, untuk panjang jalan sendiri sudah muncul panjang jalannya. Nah, akan tetapi untuk komanya terlalu panjang. Kita dapat mengurangi koma dengan cara klik kanan pada panjang jalan, kemudian properties, kemudian numeric. Nah, number of decimal place-nya kita ubah dari 6 menjadi 2. Kemudian klik OK, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, untuk digitasi jalan sudah selesai. Kemudian kita close, kita
Lanjut ke bangunan. Di sini saya akan menggunakan sampling bangunan, di mana saya akan bagi dari sampling bangunan perumahan atau pemukiman, kemudian perdagangan dan jasa, peribadatan, dan eh, sepertinya itu aja. Jadi saya akan mendigitasi bangunan berupa hal-hal yang telah saya sebutkan, di mana saya akan mendigitasi rumah saya sendiri, yaitu terletak di sini. Klik pada bangunan, kemudian rectangle, kemudian tinggal kalian klik kiri, kemudian klik kiri, kemudian kalian tarik, kemudian klik kiri. Nah, sudah ditampilkan berupa bentuk persegi dari rumah saya. Kemudian mungkin di sampingnya juga sama caranya, klik kiri, kemudian klik kiri pada ujung, kemudian geser dan klik kiri. Nah, kita juga sama di sini, klik kiri, kemudian di sini klik kiri, kemudian geser ke arah bentuk bangunannya, kemudian klik kiri. Nah, untuk sampling perumahan atau pemukimannya, saya cukup menggunakan 3 saja. Untuk perdagangan dan jasa, saya akan mensampling bangunan ini. Ini merupakan bangunan Indomaret di dekat rumah saya. Caranya juga sama, klik kiri, kemudian klik kiri, kemudian oh, maaf salah. Kita kontrol Z dulu. Kita pilih persegi, kemudian klik kiri, kemudian klik kiri, kemudian klik kiri. Nah, ini juga merupakan area perdagangan dan jasa, di mana di dekat rumah saya terdapat jasa penyucian mobil, di mana kita akan menggunakan poligon karena bentuk rumahnya atau bentuk bangunannya tidak kotak. Kita dapat melakukan dengan cara klik kiri, kita sesuaikan dengan bentuk bangunannya. Seperti ini, kurang lebih. Kemudian kita klik kanan, kemudian finish sketch. Nah, di samping jasa cuci mobil, terdapat warung yang merupakan juga perdagangan dan jasa. Kita dapat melakukan dengan cara digitasi, yaitu membuat persegi, karena bentuk rumahnya adalah persegi panjang. Dengan cara klik kiri, kemudian klik kiri, terus kemudian geser ke arah yang bangunan tersebut, kemudian klik kiri. Nah, untuk sampling perdagangan dan jasa cuma 3 saja. Kemudian lanjut ke bangunan peribadatan. Di sini merupakan masjid besar dekat rumah saya, di mana saya akan mendigitasi bangunan ini dengan menggunakan tools polygon, di mana bentuk dari atau luas dari bangunan ini tidak sepenuhnya persegi. Kita dapat melakukannya dengan cara ini. Kemudian klik kanan, kemudian finish sketch. Lanjut, di sini juga ada masjid atau musola. Kita poligon saja. Dan klik kanan, kemudian finish sketch. Di sini juga terdapat musola juga. Kita poligon saja.
kemudian klik kanan, kemudian finish sketch. Nah, untuk digitasi bangunan yang terakhir, yaitu saya akan menggunakan eh, untuk pendidikan, di mana di sini merupakan SD atau MI di dekat rumah saya. Kita akan menggunakan rectangle karena bangunannya berbentuk kotak. Jika kurang pas, kita bisa hilangkan dengan Ctrl Z. Kita paskan lagi. Kemudian, nah, untuk SD atau sarana pendidikan lainnya, yaitu terletak di sini. Di mana bentuknya itu tidak sepenuhnya kotak karena di samping-samping SD ini terdapat eh, pemukiman warga, di mana kita bisa menggunakan tools polygon. Kemudian, nah, untuk sampling eh, pendidikan cuma segitu aja. Lanjut kita ke atribut tabelnya untuk mengisi data-datanya. Kita zoom out biar terlihat jelas. Di mana objektif 1 sampai 3 merupakan pemukiman. Di mana kita peruntukan bangunannya kita dapat lakukan pengisian dengan cara fill kalkulator, kemudian kita isi pemukiman, kemudian klik OK. Nah, terisi. Dan untuk 4 sampai dengan 6 merupakan sarana merupakan peruntukan bangunan sebagai perdagangan dan jasa. Kita klik kanan pada peruntukan bangunan, kemudian fill kalkulator, kemudian kita isi dengan perdagangan dan jasa, kemudian klik OK. Nah, untuk poin 7 sampai dengan 9 kita digitasi, klik kanan pada peruntukan bangunan, kemudian fill kalkulator, kemudian kita isi dengan peribadatan. Kemudian klik OK. Kemudian untuk poin 11 dan 12 kita isi dengan caranya juga sama, yaitu peruntukan bangunan, kemudian fill kalkulator, kemudian kita isi dengan pendidikan, kemudian klik OK. Nah, untuk luas bangunan sendiri kita dapat menentukan luasnya melalui ArcGIS itu sendiri dengan cara klik kiri pada luas bangunan, kemudian klik kanan, kemudian calculate geometri, kemudian kita pilih yang unitnya yaitu square meter atau meter kuadrat, kemudian kita klik OK. Nah, dikarenakan komanya terlalu banyak, caranya juga sama, yaitu kita klik kanan pada luas bangunan, kemudian properties, kemudian numeric, kemudian decimal place-nya diganti 2 untuk mengurangi jumlah komanya. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Nah, dapat dilihat untuk rumah saya sendiri luasnya yaitu sekitar 175 meter kuadrat. Dan untuk
pendidikan sendiri, luasnya yaitu 675 meter kuadrat. Nah, itu mungkin sampling dari digitasi bangunan. Lanjut ke digitasi sungai. Nah, sungai di Kelurahan Lagopojo sendiri terletak di perbatasan antar kelurahannya itu terletak di sini. Di mana saya akan mendigitasinya di sini. Itu klik pada sungai, kemudian line, kemudian kita tinggal tarik garis saja. Kita zoom out dulu. Kita geser. Kita geser sampai ke perbatasan. Sekitar sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian finish sketch. Nah, dapat dilihat untuk sungai sendiri hanya terdapat di bagian ini. Kemudian kita langsung saja mendigitasi di atribut table, yaitu dengan cara open atribut table. Kemudian untuk nama sungainya sendiri, saya akan beri nama yaitu Sungai Logopojo. Dan dengan panjang sungai sendiri, kita dapat isi di ArcGIS dengan cara klik kanan pada sungai, klik kanan pada panjang sungai, kemudian calculate geometry, kemudian dalam bentuk meters unitnya, kemudian klik OK. Nah, untuk mengurangi komanya sendiri, eh, kita dapat melakukan caranya juga sama, yaitu klik kanan, kemudian properties, kemudian numeric, kemudian decimal degrees-nya dikurangi menjadi 2. Kemudian OK, kemudian apply. Nah, kita sudah mendigitasi kelurahan Logopojok sendiri. Nah, untuk membedakan pewarnaannya, kita dapat melakukan dengan cara open itu apa di jaringan jalannya. Nanti kita klik kanan, kemudian properties. Nah, kita bisa ubahnya di simbology dengan cara kategoris, kemudian value-nya saya akan pilih kelas jalan, kemudian add values. Nah, di sini udah ada jalan kolektor, jalan lingkungan, dan jalan lokal. Untuk jalan lokal sendiri saya akan naikkan karena hierarkinya lebih tinggi daripada jalan lingkungan. Untuk pewarnaan jalan kolektor sendiri, saya akan ubah menjadi sebentar saya akan menambahkan stylenya. Karena saya sudah memiliki style dari masing-masing jalan. Kemudian klik open dan klik OK. Nah, seperti ini jalan kolektor saya akan beri warna ini. Jalan lokal saya akan beri warna ini. Dan jalan lingkungan saya akan beri warna ini. Kemudian klik OK. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, warnanya akan otomatis berubah menjadi hierarkinya seperti jalan kolektor yang pemberian warnanya di warna oranye, kemudian jalan lokal di warna ungu, dan jalan lingkungan di warna abu-abu. Nah, untuk bangunan sendiri sama juga, kita klik kanan pada bangunan, kemudian properties, kemudian simbology, kategoris, kita akan peruntukan bangunan, kita add values. Nah, kemudian warnanya
kita bisa sesuaikan semau kita. Kita akan menggunakan warna yang agak jelas ya. Saya akan menggunakan warna ini aja. Nah, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, seperti dapat dilihat, untuk pemukiman warnanya hijau gelap, untuk pendidikan warnanya hijau muda, untuk perdagangan dan jasa warnanya kekuningan, dan untuk peribadatan warnanya merah. Untuk memunculkan warna yang atau digitasi yang terakhir yaitu aliran sungai, kita dapat klik kanan pada sungai, kemudian properties, kemudian kategoris, kemudian kita pilih opsi yang nama sungai di value field, kemudian add values, kemudian sungai kita ganti dengan bentuk ini dengan warna biru muda dan klik OK. Kemudian kita apply, kemudian OK. Nah, dapat dilihat ini merupakan digitasi dari jaringan jalan, sungai dan bangunan di Kelurahan Telaga sendiri. Mungkin sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk editornya di save edit, karena jika tidak di save akan hilang data-data digitasi yang telah kita lakukan. Kemudian kita dapat stop editing, kemudian kita silang saja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila tidak paham, teman-teman bisa ulangi penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.